Jadi waktu acara musyawarah kerja nasional, Yunda mewakili Medan, Koko mewakili Surabaya waktu itu. Nah kita itu udah kumpul semua. Aku juga sama Pak Sutris, kepala cabang juga udah di situ kan. Nah orang udah mulai semua, udah mulai kajian juga gitu kan. Beliau baru datang dong, telat dong. Jadi kan begitu telat, buka pintu Darul Hajj, udah pernah kan ke Darul Hajj tuh? Begitu buka pintu, itu semua mata tertuju padanya. Dan itu ukti-ukti, ya kan? Ukti-ukti kan samping-samping Yunda tuh kan. Langsung, Masya Allah, ini yang dari Thailand itu, gitu kan. Jadi Koko ini udah viral sebenarnya di DT Pusat ya, di Darut Tauhid Pusat udah lumayan viral karena kisah obatnya beliau itu loh yang mungkin menarik ya gitu. Ya udah pas beliau gitu entah kenapa ya, bukan dibuat-buat atau gimana, iya Yunda sadar beliau ganteng. Cuman mungkin karena berisik ya sama teman-teman ahwat yang teriak-teriak, ya jadi kayak apa sih gitu. Ganteng sih, cuman karena mungkin Yunda dalam posisi Yunda kan nggak, orangnya audio, nggak suka berisik gitu kan. Suara kecil aja Yunda, tolong pelanin dong. Jadi apalagi nih berisik, oh kok Dennis yang dari Thailand, jadi apa sih, biasa aja pun gitu. Nah dari situ tuh Mbak, ada satu teman Yunda, mungkin Buya tahu ya, Mbak Yura gitu. Oh, jangan gitu kamu, nanti jatuh cinta loh, malah jodoh. Iya, akhirnya jodoh. Iya, tapi ya gitu. Jadi maksudnya loh, pas akhirnya kepergok gitu, ketahuan bahwa oh dia nggak tertarik dengan ini, karena nggak tadi kan nggak heboh, nggak gimana. Maka kalau misalkan tidak tertarik bukan itu, maka mudah-mudahan suatu saat nggak seperti ini lagi casingnya, ya udah tua, udah kisut, entah gimana, bahkan udah keriput dan yang lain-lain. Ya semoga dia tidak akan meninggalkan, karena yang ditujunya bukan sekedar fisik semata. Itu salah satu alasannya dari sekian banyak. Waduh, so sweet lah. Sudah itu kamu. Aduh. Agak lain ya. Agak shock loh. Bukan yang pribadi di luar ini. Di luar list. Sok. Saya jadi agak kagok nanyanya. Agak-agak Karena ya. kagok kita skip dulu. Oh nih dia. Siapa nih? Siapa dulu nih? Teoni Dua artis nih. Dua artis nih. Mangga Teh nih boleh. Ini ya Teh. Sok duluan. Kita kan sebagai perempuan nih pengen mempercantik diri dong. Oke. Tapi sekarang kan kebanyakan pakai sulam alis, eyelash, Sulam terus bibir. emang ya? Aduh, lebih tahu ya. Pernah dengar? Oh, pernah dengar. Terus ada yang pakai kuku gitu. Itu Teh gimana ya Teh, bisa dipakai sholat atau gimana? Sah apa enggak gitu sholatnya? Ya sebenarnya Indo kurang paham ya terkait yang sulam alis, sulam bibir. Tapi yang namanya yang Yunda pahami adalah merubah ciptaan Allah itu kan nggak boleh. Ya kan, alis kita sudah begini, ya kan, Allah pengen nanti ketika kita kembali ya begini gitu. Hidung kita sudah begini, ya ketika kita nanti pulang ke hadapan Allah, ya Allah maunya begini. Kan ini punya Allah, kita kan cuma dititipi. Bibir yang Allah kasih itu begini, kecuali ya, ini pengecualian. Misalnya kamu kecelakaan, nauzubillah gitu kan, kemudian bibirnya harus dijahit dan akhirnya merubah bentuk. Karena mungkin orang banyak mencemooh dan membuli, akhirnya itu kan untuk kemaslahatan lebih banyak. Itu kan lain cerita. Dan dia kan nggak minta. Dia nggak minta dengan kejadian itu. Tapi kalau misalnya Allah sudah berikan bagus alis seperti ini, ya jangan dirubah kalau menurut Yunda. Kan cantik itu, oke, kita mempercantik fisik tanpa harus merubah bentuk. Dan yang paling penting adalah kecantikan hati, karena kecantikan hati itu yang akan memancarkan aura dalam wajah kita. Misal nih, inner beauty. Ya kan? Inner beauty. Misal nih, kita pernah nggak sih ketemu orang cantik, tapi misalnya dia putih langsing, kayak bihun. Tapi pikirannya kotor, mulutnya kotor, gitu kan. Jadi kayak kurang cantiknya. Tapi kita pernah lihat wanita yang teduh wajahnya, sederhana aja, adem gitu. Karena apa? Mungkin ya dari dalamnya yang diperbaiki, dalamnya yang dipercantik kan gitu. Apalagi niatnya. Kalau niatnya ternyata cantiknya ternyata
Ya kan Allah tahu niatnya. Jadi cantiknya biar untuk di mata orang lain, bukan di mata suaminya. Kalau dia belum menikah, jadi untuk supaya ada orang cinta, naksir kepadaku dan yang lain-lain. Wah, itu kan ada tambahan. Jadi sekian banyak faktornya. Memang yang lebih aman sih ya di atas. Dari tadi kan tadi pertanyaannya mungkin ke arah fikih. Tapi kan kita selalu diingatkan ya, di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Ya fikih mungkin hanya bicara hukum, boleh tidak. Ya, kalau takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Ya, Allah bisa mencintai kita meskipun kita tidak harus cantik, tampan, yang lain-lain. Karena kan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa, terserah mau seperti apapun untuk fisiknya dan lain-lain. Jadi kalau mau disukain oleh Allah aja, jangan disukain makhluk. Tapi tadi penting banget ya, mungkin edukasi juga terkait kuku. Kalau teman-teman itu sebenarnya tidak boleh kecuali teman-teman pakai inai gitu ya. Inai kan ada ya yang memang dipakai itu henna. Yang nggak ngalangin wudu. Tapi kan kalau teman-teman misalnya pakai apa sih namanya kuku palsu. Kuku palsu. Extension Tahu ya. Tahu ya bahaya ini. Serem ini serem. mantannya gitu dulu. Kuku palsu. Ini Kuku hasil palsu. riset. Kuku palsu, teman-teman. Jadi kuku palsu itu kan yang memang dipasangin untuk menutupi ini kan, jadinya runcing-runcing gitu kan, yang udah pernah lihat. Nah itu kan kalau teman-teman wudhu, ini kan jadi nggak terbasuh dengan air wudhu. Berarti menghalangi wudhu. Sesuatu yang menghalangi wudhu maka membuat wudhu itu menjadi tidak sah. Wudhu tidak sah maka dari secara fikihnya sholatnya pun tidak sah. Baik, gitu. baik. Ini ada pertanyaan lagi mewakili para ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi. Ada nggak sih tips buat para cewek-cewek nih yang kebanyakan cewek-cewek itu susah buat gamon? Apa nggak gamon? Gagal move on. Gamon. Kan banyak ini rata-rata. gamon dong. Kelihatan ya, ini anak milenial sih. Gen Z ya. Bukan kolonial. Ya banyak tuh rata-rata cewek-cewek ini kebanyakan yang gamon nih. Dari dia yang udah ninggalin katanya. Nah itu soalnya katanya banyak yang bilang gampang buat lupain orangnya tapi susah buat lupain kenangannya. Apa nih? Kenapa? Lebay. Siapa digituin? Katanya, ini kan kata-kata orang ini, kata Itu- orang. itu Itu gimana kayaknya- minta tips dan triknya Itu kayaknya biar dia harus keluar rumah menghirup udara segar atau Injek dia rumput. pergi berlibur. Iya, karena kadang-kadang kalau ngelihat anak-anak zaman sekarang ya, apalagi Gen Z itu memang rentan banget terpapar yang namanya mungkin drakor. Akhirnya mereka punya imajinasi sendiri soal jodoh idaman tuh harus seperti Song Joong Ki, yang putih, yang pakai jas. Ketika nanti menikah ternyata suaminya bukan pakai jas tapi jas hujan. Kan beda ya, jas yang kayak gini sama jas hujan kan beda gitu ya kan. Jas rata tapi jas oke. jago suke. Jadi kan akhirnya kecewa sendiri. Atau ketika lagi galau, ini penyakitnya juga nih kita nih. Kalau lagi galau, kalau kata A tuh, kalau lagi galau itu jangan sendirian. Udahlah sendirian di kamar, ngunci pintu, hidupin musik galau. Tambah galau. Apa tuh lagunya yang musik galau tuh? Merana sendiri. Apa tuh? Tiba-tiba lupa. Tiba-tiba buru-buru lupa. Ya, jadi jangan sampai ketika teman-teman galau sendirian, ngunci diri di kamar, terus ngidupin musik galau, ya atau makin galau, makin pengen bunuh diri kan? Iya. Enggak juga sih. Iya pastinya. Makin- Karena kan sendirian, setan Iya. itu lebih membisiki was-wasnya lebih lebih ini lagi kan, provokatif. Mendingan teman-teman ya kalau lagi galau dan ingat kenangan kayak gitu misalnya, keluarlah. Lihat dunia luar ini tuh masih banyak yang bisa dilakukan. Siapa tahu pas keluar ketemu jodoh. Hilang deh tuh kenangan. betul. Terus ngomong-ngomong soal jodoh nih, jodoh itu ditunggu, dijemput apa bisa kita pesen nggak sih di all shop? Pesannya di mana? Di all shop, di Shopee mungkin ada. Pesan di Shopee. Masih nyangkut di DC Cakung. Toko oren. Berarti bisa masukin keranjang dulu. Iya. Aduh. Wishlist dulu, wishlist. Gimana tuh sayang? Jodohmu masih Ditunggu apa di dijemput? DC Cakung. Aduh berisik banget jomblonya. Mewakili Sudah. para jomblo. Iya, sebetulnya baik lagi pertanyaan yang pertama juga sebetulnya nanti Allah melalui waktu akan menyembuhkan segalanya sih asli. Insya Allah. Jadi kan sebetulnya kan kepahitan itu nggak ada yang sia-sia.
Pilihannya dua, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Maka apa bedanya? Gimana cara ngebedainnya mana yang gugurin dosa, mana yang ninggiin derajat? Kalau buat gugurin dosa biasanya pahit. Kalau buat ninggiin derajat kadang biasa menurut orang kayak berat, tapi kata dianya biasa. Nggak kenapa terjadi kenapa-napa. Maka kalau misalkan kita ngelihatnya masih pahit, berarti jangan fokus dengan kenangannya. Fokus dengan berapa banyak kita mengkhianati Allah. Allah Akbar. Kadang kalau mau jujur ya, kadang kayak nangis juga sebetulnya ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Mana yang jadi solusi? Nangisin dosa. Ada misalkan, kenapa kamu nangis? Iya, aku diputusin pacar. Sebelum 1 jam sebelum mutusin, aku beliin pacarku sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Nah, itu gondok sekali. Ya. Itu kayaknya nangisnya bukan karena cinta. Dia fokus karena masalah. Kantongnya udah bolong soalnya. Iya. Tapi ada juga yang dia nangis, kenapa kamu diputusin nangis? Iya, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Nah, itu agak beda kalau kayak gitu. Jadi ya akhirnya jadi ya akhirnya dia fokus terhadap ya. Dulu Allah memanggil hayya 'alal falah, mari kita mencapai kemenangan, diajak menang oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kita cuek-cuek aja. Pacar minta jemput tengah malam, hujan-hujanan lagi berangkat. Padahal kita jadi ojeknya dia, itu bukan jalan ke surga. Jangankan dia satu dunia cinta Allah benci aja repot, nggak bisa ke surga. Terus kita lebih mikirin hambanya daripada pencipta hambanya, ya nggak apa-apa proses. Nanti ketika udah nggak sakit lagi, mungkin itu pertanda dosa-dosanya sudah diampuni. Nggak apa-apa. Amin. Last question. Juara satu suci. Terakhir. Apa nih pertanyaannya ya? Terakhir nih. Penasaran. Nggak biasa aja sih sebenarnya. Sumpah itu. Sumpah kalau aku yes. Aku takut. Aku yes. Sumpah Kompor gas. lucu. Iya langsung. Selain itu dia gini takut. Jadi bentar. Dia lagi nyusun kalimatnya ini. Orang-orang seumur saya kan Emang umur berapa? ya gak kelihatan sih ya. Saya umur 23, tapi kelihatannya Kelihatannya 18 udah kayaknya. 32 sayangnya. Ya, saya Padahal kita nggak bilang gitu kok. gitu. Padahal kita dari tadi nggak bilang. Kita nggak bilang loh. Ya udah, saya yang bilang. Kita nggak bilang loh. Saya mengeluarkan isi pikiran kalian. Ya, jadi umur 23, mungkin di umur-umur segini udah mulai kepikiran pengen nikah apa segala macam. Aduh. Iya. Udah ada nih kayaknya. Ya udah, terus sampai situ. Aduh, apa ini kok? Aduh, mulai ini. Makin takut. Baru syukur. Terus Iya lanjut tanya. terus aduh, apa lagi tadi? Ya, boleh. Apa tuh? Ya, sama saya dan teman-teman saya kayak ngerasain udah langsung ke pertanyaan kayaknya. Aku juga nunggu sih dari tadi. Apakah sepenting itu visi dan misi pernikahan? Kan susah jadinya. tapi memang saya rasa sepenting itu, tapi itu cukup membuat saya dan beberapa teman saya pusing mikirin itu gitu. Jadi harus gimana gitu. Visi misi Bukan pernikahan. money kan? Ya. Visi dan money juga itu juga. Itu juga jadi pikiran. Oke, gimana tuh sang ke visi? Baik, istilah. Karena kan kita kan ketika menikah kan ada alasan kenapa mereka bersatu kan. Nah masalahnya bersatunya karena apa? Kalau bersatunya karena sesuatu yang bisa hilang, contoh tampannya. Ketika udah tampan, apakah nanti jadi harus ditinggalin? Contoh jabatannya, belum 5 tahun misalkan ketangkap KPK, apa berarti harus kita tinggalin? Hartanya diambil oleh yang sang maha kaya, apakah harus ninggalin? Nah kalau mau, sandarkan alasan nikahnya kepada sesuatu yang tidak mungkin hilang. Satu-satu yang abadi kan Allah. Makanya kenapa visi misi itu jadi penting? Karena visi misi itu kan yang mengikat mereka. Nah visi misinya sudah diikatkan kepada keabadian, kepada Allah. Maka jadi dia nggak akan nemu alasan untuk misah jadinya.
Karena balik lagi kayak tadi, kayak kalau suka analogiin naik angkot, satu naik angkot, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, sama-sama pengen ke Bandung. Ketika udah di satu angkot yang sama, tujuan udah bener-bener sama nih, sama-sama pengen ke Bandung, apakah nggak akan ada masalah? Pasti ada, ban kempes, bensin habis. Tapi ketika ada masalah kan paling yang di dalam ngobrol. Kita ngapain sih dari awal? Kamu masih pengen ke Bandung kan? Masih. Ya udah, ngapain saya turun di tengah tol ganti angkot? Mending bisa ada angkot yang lain. Kalau malah ketabrak. Nah, ketika akhirnya dia udah disamain dengan satu tujuan, terus ternyata ada masalah, mereka tetap nyatu karena tujuannya sama. Sama kayak dari awal kita nikah mau ngapain sih? Pengen ke surganya Allah. Aku masih pengen ke surga, kamu nggak mau, pengen ke neraka. Masa jawabnya kayak gitu? Kan nggak mungkin. Ketika akhirnya tujuannya masih sama, mau dia nanti kisut kayak nggak cantik lagi kayak, tujuannya masih sama. Yang repot kalau dari awal tujuannya beda. Satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung. Berarti nyampe Jagorawi misah gitu. Satu pengen jadi hafiz Quran, satu pengen jadi selebgram. Begitu udah centang biru misah itu. Berarti kan jadi masalah baru. Jadi tujuannya tadi itu apa? Kenapa visi misi itu jadi penting? Karena kita menikah kan karena visi misinya itu. Karena tujuannya itu. Tujuannya sama. Tujuannya sama kan, misalnya pernah ada orang yang benar-benar secara fisik cocok banget, hidungnya kayak Sultan TK, Masya Allah. Oh, alisnya kayak ulet bulu, tapi secara visi misi tujuannya secara visi misi tujuannya beda banget. Aku pengen kaya, aku pengen Soleh. bakti di perpustakaan misalkan gitu ya. Ya tujuannya udah beda banget, ya gimana tuh dari awal nggak sejalan. Jadi akhirnya itu dia yang memisahkan. Jadi kenapa visi misi sepenting itu? Ya masalahnya itulah yang akan mengikat kalian sama-sama. Dan dari sekian banyak pengikat itu, maka ikatkanlah tujuan pernikahan kita kepada sesuatu yang abadi. Jadi kalau udah kepada keabadian, kepada Allah, ya udah bismillah. Karena satu-satunya yang nggak akan ngecewain kita kan cuma Allah juga. Jadi jangan mikir, aduh visiku tuh harus keren dan bagus, karena visi itu yang penting itu tulus. Jadi, iya, lagi mikir kayak betul. dulu. Maaf, soalnya itu kayak terlalu banyak orang-orang yang visi misinya, pengen apa macam-macam berdakwah, gitu. apa. Kemarin di Cianjur Jadi bagus tuh, kayak visinya terbebani singkat banget gitu. yang di Cianjur. Visi surga. Nah, itu- Koko itu juga, mah majelis ya. Koko juga waktu Yunda baca CV-nya, itu visinya nggak muluk-muluk, mencari partner dakwah yang bisa bareng-bareng sehidup sesurga, partner dakwah. Dan Yunda visinya itu cari pasangan yang bisa sakinah, mawaddah, warohmah, ad-dakwah, udah. Jadi visi itu bukan soal, aduh keren banget ya, panjang banget dan terlihat bermartabat Iya, gitu ya. pakai bahasa Bima. Ternyata nyontek. Visi. Ternyata nyontek dari Google. Bukan seberapa bagus visi kamu, tapi seberapa tulus kamu ketika menuliskan visi itu dan kamu berkomitmen terkait visi itu akan kamu lakukan bersamanya sampai nanti kita di surga bersama. Jadi tenang aja Kang, gak usah cari-cari di Google lah. Dan itu bikin pusing kepala, serius. Karena Yunda tipikal yang dulu waktu disuruh musyrifah kan, Koko kan udah ngirim CV. Jadi CV di Koko duluan jadi dari CV Yunda. Sumpah, itu Yunda cari di Google. Kayak mana sih nulis visi-visi ini? Yunda browsing loh. Ya, ternyata banyak banget untuk membentuk keluarga seperti ini, akan melahirkan anak seperti ini. Aduh, banyak banget ya dalam hatinya. Malah kan Mulia pernah cerita kan, ketika akhirnya dulu pernah pengen bikin CV padahal belum ada yang ngelamar, atau Betul, bahkan betul. ada yang Nggak ngelamar siap-siap. tapi malah nggak beres-beres. Giliran waktu yang Sama Buya. Koko udah ngajuin, Bentar doang. jam beres. Setengah jam beres. Bikin CV akhirnya. Karena ketulusan, bukan mikirin bagus tapi tulus gitu. Kalau yang dulu kan pengen kelihatannya supaya bagus nih aku nih, supaya aku tampil nih. Kan anak DT gitu ya, anak DT nih supaya kelihatan soleha nih. Jadi gak siap-siap tuh nulis CV itu gak beres-beres, berhenti di makanan kesukaan aja. belum sampai ke visi udah aduh ngapain apa lagi yang ditulis ya. Tapi ketika waktu Koko datang terus Musrifah Yunda bilang, "Dek, kalau mau serius segera kirim visi." Akhirnya Yunda berdoa sama Allah, "Ya Allah, udahlah apa adanya diri Yunda, ibadah yaumiyah ditulis, apa yang dikerjakan ditulis." Jadi bukan bagus tapi tulus, ya memang aku lakukan, aku cari, ditulis. Jadi karena memang Yunda kepikiran waktu sebelum nikah Yunda udah dakwah, udah jadi aktivis dakwah, maka yang Yunda terpikir adalah dakwah. Yunda kepengen rumah tangga yang harmonis tapi juga yang sama-sama dakwah. Ya udah Yunda tulis aja sakinah, mawaddah, warohmah, dakwah. Ternyata gayung bersambut. Koko juga nulisnya itu mencari partner dakwah. Jadi kan juga ada cocok. bagian pengen nyari yang taat, terus
Yundanya nulisnya ingin taat pada suaminya. Masya Allah. Gue tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Makasih banyak. Makasih banyak ya. Pertanyaannya keren-keren loh. Akan ada episode-episode selanjutnya. Silakan di list. Yang nonton juga boleh nanti titipin pertanyaannya. Pertanyaan dari teman-teman sendiri. Ini tim kita juga boleh. Nanti tandain yang udah dijawab. Jadi biar nggak keulang. Iya, insya Allah. Sisanya insya Allah kita ngaji bareng lagi kayak gini. Meskipun kayak ngobrol biasa di ruang tengah. Tapi tetap ada faedahnya. Masya Allah. program kita kok. Ya, program kita. Baik, sebelum itu juga jangan lupa kalau pengen ngingetin ya buat teman-teman yang pengen ikut partisipasi nyiapin bangun rumah di surga, berpartisipasi nyiapin bekal